Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda di bulan Ramadan ini. Yang sedang menjalankan puasa, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita juga selalu sharing-sharing 2 hari sekali. Pasti upload video terbaru tentang motivasi, parenting, coaching, dunia pendidikan, ataupun pertanyaan dari viewers semuanya. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan, langsung saja, jangan sungkan dan jangan berbasa-basi. Boleh sih berbahasa-basi, tapi jangan sungkan. Langsung saja, mau di kolom komentar, mau di link yang sudah kita sediakan, silakan tanyakan dan kita akan bahas melalui video seperti itu. Dan juga kita bisa diakses di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Langsung saja dengarkan suaranya saya di sana. Ya, itu bagi, kalau Spotify itu bagi orang-orang yang sibuk mungkin ya, jadi nggak sempat nonton YouTube atau misalnya banyak yang harus kerjakan, ya sambil dengerin suaranya aja santai. Oke. Siang hari bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Go? Ya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah di sehat. bulan puasa ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Gak tahu kenapa ya, kalau di bulan puasa tuh lebih bersemangat gitu. Wah iya. Tapi ya lapar ada sih. Lapar udah pasti ya. Iya, di bulan puasa kayak gini enaknya ngomongin manfaat tentang puasa nih Pak. Benar. Bagaimana tadi kayak bulan puasa itu apa sih manfaatnya itu kan yang bisa kita rasakan langsung ya Pak ya? Dan apa sih maknanya seperti itu? Benar. Jadi kalau saya melihat ya Bung ya, dari sudut misalnya medis gitu berkaitan dengan puasa. Puasa itu sangat banyak manfaatnya, terutama bagi kesehatan. Karena sekarang gini Bung, kalau misalnya orang sakit, kebanyakan ya, Iya. karena kebanyakan makan, atau karena sedikit makan. Kebanyakan makan sih. Kenapa? Beberapa persen. Kenapa kalau menurut Bung kok bisa kebanyakan makan bisa sakit? Karena kalau kebanyakan itu kan artinya berlebihan Pak. Nah, itu. Berlebihan tuh ya nasi juga kalau berlebihan kan bisa begah, bisa bikin puyeng. Benar. Ya benar gitu. Karena sesuatu yang berlebihan pasti dampaknya itu tidak baik. Makanya kan dokter menganjurkan ya kalau makan itu jangan berlebihan. Kalau kita makan berlebihan kita akan mengundang banyak penyakit. Dan ini memang sudah menjadi suatu rahasia umum gitu. Di bulan puasa inilah kita berlatih. Berlatih untuk misalnya menahan makan yang berlebihan. Karena kebanyakan kalau bukan di bulan puasa kita mengalami kesulitan. Iya, karena bebas ya. Iya, karena bebas. Karena tidak ada rambu-rambunya untuk menahan makan gitu. Gorengan ada sikat. Ada depan sikat. Benar. Biasanya seharusnya makan 3 kali sehari karena tidak ada batasan. Akhirnya jadwal makan kita itu unlimited gitu. Kita tuh senengnya ngunyah terus gitu. Dan ini kita tidak sadari Gung. Dengan kita banyak makan, kita membuat daya tahan tubuh kita itu menjadi lemah. Karena energi yang seharusnya bisa untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, tetapi karena kita isi terus badan kita dengan makanan, akhirnya energi itu terkuras gitu untuk mengelola makanan yang ada di dalam tubuh kita. Nah seharusnya kan energi ini bisa memperbaiki sel-sel yang lain gitu. Nah, tetapi karena kita isi terus mulut kita dengan makanan, akhirnya energi kita terkuras habis. Nah disitulah mulai timbul penyakit. Jadi bulan puasa itu menjaga kesehatan tubuh juga berarti? Pasti Gung. Itu bukan hanya kita berharap pahala saja gitu. Nah tetapi masalahnya gini Gung, di bulan puasa kita bisa misalnya melakukan aktivitas yang positif gitu. Betul. Nah, tapi setelah bulan puasa ini menjadi masalahnya gitu. Nextnya gitu ya. After puasa. Afternya. Kacau lagi Pak. Benar. Kebanyakan kan orang-orang ya seperti itu ya, di bulan puasa dia menjaga kesehatan, menjaga spiritualnya, semuanya serba dijaga. Benar. Tapi ketika selepas dari itu ya sudah gitu. Balik ke awal. Benar. Rem kita jadi blong gitu. Padahal kalau diteruskan itu oke aja. Benar. Padahal saya melihat yang namanya bulan puasa Gung,
itu seperti bulan training, di mana selama 30 hari kita berpuasa, kita memaksa diri kita gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Betul. Bukan hanya kita menahan makan saja dan minum ya, Iya. tetapi kita juga diharuskan misalnya bangun subuh. Betul. Jangan sampai kita tuh bangun kesiangan, karena kan dulu sebelum bulan puasa mungkin kita kesulitan tuh bangun pagi. Iya, karena tidak ada aktivitas. Karena tidak ada aktivitas di waktu subuh gitu kan. Iya. Nah, tetapi di bulan puasa kita dipaksa gitu, mau nggak mau, karena kalau kita bangun kesiangan ya kita nggak bisa sahur. Iya. Resikonya pas siang badan kita jadi lemah gitu kan, karena nggak ada asupan gitu. Nah ini Gung, yang saya lihat di bulan puasa, mengapa sih bulan puasa itu 30 hari ya? Karena ada penelitian bahwa yang namanya melatih kebiasaan itu minimal Gung, harus dilakukan selama 30 hari. Baru memberikan dampak yang bisa dibilang positif gitu. Positif signifikan. Karena kebiasaan itu kalau hanya sehari 2 hari ya bagaimana kita bisa membentuk kebiasaan yang permanen. Tetapi dengan 30 hari kita melakukan suatu aktivitas yang berturut-turut, yang berkesinambungan, ini ada upaya ikhtiar yang lebih maksimal. Nah, tetapi masalahnya, kenapa sih banyak orang yang setelah bulan puasa itu kembali kepada habit semula, seperti sebelum bulan puasa? Karena kita hanya berharap imbalan pahala saja gitu. Dan kita nggak serius gitu ya. Benar. Memperbaiki diri, memperbaiki pola hidup. Iya. Kita merasa di bulan puasa ini pahala begitu bertubi-tubi ya, makanya kita paksa diri kita untuk melakukan aktivitas yang tidak seperti sebelumnya. Nah, di sini masalahnya gitu loh. Kalau pola pikir kita hanya berharap pahala saja. Kita tidak menggali lebih dalam esensi apa sih yang ada di bulan puasa. Itu betul. Kalau kita berharap hanya pahala saja, akhirnya kebiasaan kita yang sudah baik itu akan lenyap begitu saja setelah bulan puasa. Iya, karena kan berpikirnya di bulan puasa aja gitu. Benar. Bulan-bulan lainnya nggak begitu. Gitu. Nah ini masalahnya kalau kita beragama tanpa kita memikirkan mengapa sih di bulan puasa itu diperintahkan misalnya untuk menahan lapar ya. Mengapa sih kita ditahan untuk agar tidak mudah emosi gitu, misalnya menahan hawa nafsu gitu. Betul. Agar apa? Agar ketika kita menyadari semua ini ya, kalau kita mau meriset gitu, bahwa yang namanya bersabar itu dampaknya lebih positif dibandingkan kalau kita ini hobinya marah-marah. Iya, betul. Terutama ke kesehatan kita juga. Iya, ke kesehatan, ke kehidupan lagi. Benar, ke kehidupan juga. Orang yang bisa menahan amarahnya itu sudah bisa dipastikan loh, kesehatannya itu akan lebih baik dibandingkan orang yang suka marah-marah. Iya. Nah, tetapi kan karena kita